Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mami Yati Channel. Mami lanjutkan kembali kisah Herisna dan Andreas dalam sebuah novel yang berjudul Belenggu Cinta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar tak tertinggal bab berikutnya. Selamat menikmati. Setibanya kembali di Jakarta, Herisna menarik napas lega. Sambil melirik Lilis, dia berkata, "Kita sudah sampai di Jakarta." Sungguh menyenangkan liburan kali ini. Wajah Lilis cerah ceria. "Lain kali, saya akan menemanimu ke Jepang," kata Herisna sambil tersenyum. Lilis pulang bersama Sarwono, sedangkan Herisna menolak ketika akan diantarkan pulang. Ketika sedang menunggu taksi, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di sisinya. Andreas turun dari mobil itu. Tanpa berkata apapun, dia mengambil koper Herisna dan memasukkannya ke dalam mobilnya. "Saya akan mengantarmu pulang," ucap Andreas lembut. "Kamu tampak sangat lelah. Nanti sampai di rumah, mandi air hangat dan segeralah tidur." Sepanjang perjalanan, Herisna hanya terdiam. Entah mengapa hatinya tetap dingin, meski Andreas bersikap hangat padanya. Sesampainya di rumah, Andreas masih tetap tersenyum. Dia membawakan koper Herisna masuk ke ruang tamu. Mereka disambut oleh Mama Herisna. "Maaf, saya tidak bisa menemanimu. Saya sangat lelah. Untuk beberapa hari ini, saya akan beristirahat. Nanti saya akan menelponmu kalau sudah baik," ujar Herisna masih tetap dingin. "Saya paham." Andreas menatapnya sejenak, lalu mengayunkan kakinya keluar dari rumah Herisna. Andreas manggut-manggut. Ia paham akan maksud Herisna. Sebelum Herisna menelponnya, ia tidak berani menemuinya. Saat Andreas akan meluncurkan mobilnya pulang ke rumah, Lilis mengirimkan pesan. "Saya dan Siswono menunggumu di Cafe Loli. Susul kami setelah mengantarkan Herisna." Andreas menutup ponselnya dan langsung meluncur menuju kafe yang disebutkan Lilis. Sesampainya di kafe, Andreas menuju ke tempat di mana Lilis dan Siswono duduk. "Kamu harus memahami perasaan Herisna. Di New York, hatinya cukup terguncang," ujar Lilis begitu melihat Andreas datang dengan wajah murung. "Hatinya terguncang? Terguncang oleh apa?" Andreas heran. "Dia bertemu dengan keluarga Ramlan," jawab Lilis dengan suara rendah. "Hah? Kenapa tidak diatur waktu yang baik?" "Memang sudah diatur waktu dengan baik, tapi Herisna tetap bertemu dengan mereka juga. Lagi pula, kedatangan mereka juga tidak mungkin dicegah. Mereka bermaksud baik." Lilis menarik napas panjang. "Kalau tahu begitu, saya akan menemani Herisna ke New York. Paling tidak saya bisa menghibur Herisna," ucap Andreas seakan menyalahkan dirinya. Watak Herisna memang keras, sehingga itu menyebabkan ia tak mampu mengendalikan emosinya terhadap keluarga Ramlan. Ini harus kita maklumi. Andai waktu itu saya berada di sana, Andreas makin merasa bersalah. "Seandainya kamu berada di sana pun, kamu tak akan bisa berbuat apa-apa. Maksud saya, kamu harus lebih memahami Herisna sekarang." "Memang, saya harus memahaminya dan bersabar." Andreas tersenyum pahit. "Andreas, biar bagaimanapun, kamu harus menentukan sikap dan siap menerima segala kemungkinan. Jangan biarkan cintamu yang menggebu-gebu itu menghancurkan hatimu," Siswono menasihati. "Saya mengerti. Kalau dia tidak menerima saya, berarti dia juga tidak akan menerima orang lain, sebab Albert adalah iblis dalam hatinya." Andreas menarik napas panjang. "Saya tidak akan menyalahkannya. Selama ini saya selalu ada di sisinya. Selamanya saya akan tetap di sisinya," tegas Andreas. "Mudah-mudahan kamu bisa berdiri kokoh di sisinya," ucap Lilis. "Ya, saya berharap demikian. Perusahaan saya sudah berdiri kokoh,
Tapi cinta saya masih agak miring, ujar Andreas sambil tersenyum pahit. Ya, begitulah hidup, ujar Siswono. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu merasa bahagia? Andreas menatap Siswono. Iya, Lilis adalah sumber kebahagiaan saya. Siswono tersenyum sambil melirik Lilis. Memang, saya juga punya masalah yang membuat saya galau. Tapi selagi saya masih bisa bahagia, saya tak mau memikirkan kegalauan ini. Hanya membuat tersiksa. Tapi apa kalian akan begini terus seumur hidup? Tanya Andreas tak habis pikir. Saya belum berpikir sejauh itu, tetapi saya pasti akan bertanggung jawab terhadap Lilis. Lalu, bagaimana anak istrimu? Tanya Andreas lagi. Mereka juga tanggung jawab saya dan akan saya nafkahi sebagaimana mestinya. Kamu sangat beruntung, istrimu sangat setia dan Lilis sangat mencintaimu. Andreas tertawa. Tapi saya masih belum bisa menjadikan Lilis istri sah. Lilis tidak mempermasalahkan ini kan? Ujar Andreas sambil melirik Lilis. Sementara Lilis hanya tersenyum. Apakah Lilis mau begini terus? Tanya Andreas sambil menuang bir ke dalam gelasnya. Saya tidak tahu, tapi sudah sekian lama kami begini terus. Sampai saat ini dia tidak pernah mengatakan isi hatinya. Dan ini yang membuat saya semakin merasa tidak tenang. Pernahkah kamu berpikir untuk bercerai? Pernah, tapi saya tidak tahu bagaimana membicarakan hal ini dengan Ratna. Kalau saya sampaikan, pasti dia akan setuju. Tapi saya bingung bagaimana mengatakannya, keluh Siswono. Istrimu adalah wanita yang sulit dipahami, ujar Andreas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sepertinya hidup dia tidak membutuhkan cinta untuk hidup. Sebelum nikah, kalian pacaran kan? Iya, tapi tidak seperti saya pacaran dengan Lilis. Ratna adalah wanita yang lemah lembut dan penurut. Saya kira dia cocok untuk dijadikan istri. Mengira? Andreas heran. Justru karena apa yang kamu kira itu, akhirnya kamu menyesal sekarang. Maksudmu? Sarwono tercengang dengan apa yang dikatakan Andreas. Saya tidak tahu, Andreas tertegun. Apakah kamu juga mengira kamu mencintai Herisna? Padahal tidak, iya kan? Siswono menatapnya. Saya tidak berpikir demikian. Jangan bercanda. Andreas tertawa dan berkata sungguh-sungguh. Sejak kecil, saya menyukainya. Namun ketika dia berusia 16 tahun, dia menyukai Albert. Saya mau bilang apa? Kamu tidak merasa iri atau cemburu terhadap Albert? Ya, untuk apa saya merasa iri dan cemburu? Andreas menarik napas panjang. Cinta membuat kita menderita. Tak ada cinta pun kita menderita. Siswono menggeleng-gelengkan kepalanya. Andreas, mengapa kau tidak mencoba mengejar wanita lain? Kelihatannya Herisna sulit menerima cintamu. Siswono menatapnya dalam-dalam. Andreas termangu-mangu. Sudah beberapa hari Herisna mengurung dirinya di dalam rumah. Akhirnya, Lilis dan Siswono mengajaknya keluar ke cafe house. Mereka duduk dengan membungkam, sementara seorang pria sedang menghibur tamu dengan menyanyikan sebuah lagu. Tadi siang, Andreas menemui saya dan mengatakan sudah 3 hari tidak melihatmu. Siswono mulai memecah keheningan. Besok saya mulai masuk kantor, ujar Herisna hambar. Andreas tidak mengerti perasaan saya. Dia justru akan menyakiti hatinya sendiri. Siswono menggelengkan kepalanya. Kemudian dia bertanya sambil bercanda. Bagaimana kalau saya ke atas panggung
menyanyikan lagu untukmu. Bukankah pria itu sedang menyanyi untuk kita? Herisna tersenyum. Tak lama kemudian pria itu turun dari panggung dan digantikan seorang wanita. Suara wanita itu tidak begitu bagus, tapi ia tetap bernyanyi dengan gembira. Apakah dia tidak sadar suaranya fals? Tanya Lilis. Suaranya, fals atau tidak, baginya tidak masalah. Yang penting dia gembira, ujar Herisna sambil memandang wanita yang sedang bernyanyi itu. Tapi suaranya sangat mengganggu telinga kita. Kening Lilis berkerut. Andreas tahu kami kesini, ujar Lilis mengalihkan pembicaraan. Mengapa dia tidak datang? Tanya Herisna. Kalau kamu tidak meneleponnya, dia tidak akan berani datang, Siswono tertawa. Apa saya terlalu jahat padanya? Tapi biarlah, lebih baik dia tidak datang, ujar Herisna. Kenapa? Lilis heran. Kalau dia datang, saya merasa tertekan, jawab Herisna jujur. Tekanan apa? Tanya Lilis heran. Saya tidak pernah menginginkan dia begitu baik kepada saya, karena saya tidak bisa membalas kebaikannya itu. Pernahkah kamu katakan hal itu kepada Andreas? Sering, tapi dia tidak mau mengerti. Seandainya saya tidak pernah mencintai Albert pun, saya tidak akan jatuh cinta kepadanya, karena saya merasa tidak cocok. Herisna menarik napas panjang. Tapi dia mati-matian mengejarmu. Bahkan dari kecil dia sudah jatuh cinta padamu, Siswono menambahkan. Tapi cinta tidak bisa dipaksa, iya kan? Kalau dipaksa, hanya akan menyakitkan, ujar Herisna sungguh-sungguh. Setelah Albert, apakah cintamu masih bisa tumbuh? Tanya Lilis sambil menatapnya. Entahlah, mungkin bisa, mungkin juga tidak. Dan kalau bisa pun bukan jatuh cinta pada Andreas, jawab Herisna sambil menarik napasnya. Tak lama kemudian, wanita yang menyanyikan lagu di atas panggung melangkah turun. Dari sudut sebelah kanan berdiri seorang pemuda bertubuh tinggi kekar. Ia memakai celana jeans dan kaos berwarna biru. Ia melangkah ke atas panggung dengan membawa gitar. Coba kalian lihat, seru Herisna sambil menunjuk ke arah panggung. Wajahnya tiba-tiba pucat. Siswono dan Lilis seketika melihat ke arah panggung. Mata mereka terbelalak melihat seorang pemuda yang sangat mirip dengan Albert. Siapa dia? Kenapa mirip sekali dengan Albert? Ujar Lilis melongo melihat pemuda itu. Ya, hampir tidak ada bedanya. Hanya badannya lebih tinggi, sambung Siswono. Sementara pemuda itu sudah menyanyikan sebuah lagu barat yang slow. Suaranya agak aneh, serak-serak merdu. Dia sangat mirip sekali. Bahkan suara dan gayanya. Mata Herisna terbelalak. Iya, kening Lilis ikut berkerut heran. Tetapi usianya lebih muda. Siapa dia? Siswono juga merasa penasaran. Karena penasaran, Lilis kemudian berdiri dan mencari manajer kafe untuk menanyakan siapa pemuda itu. Tak lama kemudian ia kembali sambil menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan bahwa manajer itu pun tidak tahu siapa pemuda itu. Sudahlah, tak usah mencari tahu lagi. Dia bukan Albert, ujar Herisna. Meski ia pun sebenarnya sangat penasaran. Kening Herisna berkerut, hatinya masih terguncang oleh kemunculan pemuda itu. Sesaat kemudian dia bertanya kepada Siswono, apakah kalian tidak berniat mengundangnya untuk tampil di televisi? Siswono dan Lilis manggut-manggut sambil tersenyum serius. Tiba-tiba Siswono berdiri ketika melihat pemuda itu selesai menyanyikan sebuah lagu. Saya akan ke sana sebentar. Siswono melangkah ke arah pemuda itu.
Pemuda itu mendongakkan kepalanya memandang Siswono. Keningnya berkerut. Siswono memberikan kartu namanya, lalu berbisik sejenak. Pemuda itu manggut-manggut. Kemudian berdiri, ia melangkah mengikuti Siswono ke arah Herisna dan Lilis. Herisna, Lilis, mari saya kenalkan. Ini adalah Martin. Siswono memperkenalkan pemuda itu kepada mereka. Herisna terpana memandang pemuda di depannya. Sungguh, dia sangat mirip dengan Albert. Saya pernah melihatmu, ucap pemuda itu mengagetkan Herisna yang sedang menjabat tangannya. Tidak mungkin kita pernah bertemu, jawab Herisna dengan suara gemetar. Ia merasa heran, kenapa pemuda itu berkata demikian. Oh, maaf, mungkin hanya perasaan saya saja. Saya sudah 2 bulan berada di Jakarta. Mungkin saya pernah melihatmu di jalan. Memang mungkin. Herisna merasa gemetar. Tiba-tiba ia merasa takut. Lilis yang sendiri tadi memperhatikan Herisna mencoba mengalihkan pembicaraan. Suara dan gaya Anda sangat luar biasa. Apakah Anda berminat tampil di televisi? Tanya Lilis. Jika ada kesempatan, tentu saya bersedia, jawab Martin. Tentu saja ada. Kami bisa mengorbitkanmu, ujar Lilis. Terima kasih, ucap Martin sambil memperhatikan Herisna. Namamu Herisna. Kenapa kamu kelihatannya bersedih? Ya, memang saya sedang berduka. Kekasih saya meninggal 3 tahun yang lalu. Kenapa? Apakah karena sakit? Martin bertanya heran. Dia dibunuh orang, dan sampai saat ini saya belum bisa melupakannya, jawab Herisna jujur. Lilis dan Sarwono saling memandang. Mereka heran dengan sikap Lilis yang tiba-tiba menceritakan masa lalunya kepada orang yang baru saja ia kenal. Maaf kalau pertanyaan saya mengingatkan masa lalumu, Martin menundukkan kepala. Tidak apa-apa, jawab Herisna pelan. Kamu bersedih karena kematiannya atau karena cinta yang masih membelenggumu? Herisna tertegun sebab selama ini ia tak pernah berpikir tentang hal itu. Hingga ia tak bisa menjawab. Kamu harus berpikir dan membuka diri. Sudah 3 tahun berlalu, tak seharusnya kamu masih bersedih. Martin menasihatinya. Mengapa tidak kamu katakan seumur hidup? Tanya Herisna dengan kening berkerut. Seumur hidup? Tidak mungkin seseorang seumur hidup akan bersedih untuk orang lain. Belum pernah ada yang seperti itu. Kenapa kamu katakan tidak mungkin? Tegas Herisna. Karena saya hanya berharap kamu bisa merenung dan berpikir apa yang sudah kamu lakukan. Apakah kesedihan itu dapat membuat orang yang kamu cintai bahagia? Seharusnya kamu membahagiakan dirimu agar dia juga bahagia. Saya yakin dia akan lebih sedih melihatmu seperti ini, ujar Martin sungguh-sungguh. Herisna termangu. Apakah ini yang namanya jodoh? Mengapa Martin yang baru dia kenal sudah menyentuh hatinya? Sementara Siswono dan Lilis saling pandang. Mereka pun heran melihat perubahan pada Herisna. Nampak ada harapan dan semangat di matanya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap di channel ini untuk menantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.